Oke, salam saudara-saudara semua. Pada berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya membahas satu topik yaitu tentang Immanuel, yang artinya Allah menyertai setiap langkah kita, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan ini, atau kebenaran firman Tuhan ini saya akan bagikan, saya akan sharing kepada saudara-saudara semua. Dan saya rindu kebenaran yang akan saya sharingkan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Kita sama-sama memahami, mengerti, dan mengalami betapa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Dan kita senantiasa bergantung, bersekutu dekat dengan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran ini menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara semua. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, sesungguhnya perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Yesus. Ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias yang adalah pengharapan Israel yang disampaikan kepada bangsa Israel di zaman Yesaya. Dikatakan di sini, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung. Hal ini sesuai dengan kebenaran tentang Maria yang adalah seorang perempuan muda yang perawan yang mengandung. Dan kalau kita berbicara tentang Maria, jadi nubuatan tentang Maria ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Bahkan sebenarnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 juga sudah ada nubuatan tentang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala daripada ular. Itu jelasnya ada di dalam Matius pasal 3 ayat 15. Dan janji ini diperjelas dan dipertegas kembali di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dikatakan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Mari kita melihat latar belakang tentang janji Immanuel di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen. Nama Immanuel pertama kali dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 7:14 yang sudah kita baca, di mana Nabi Yesaya berbicara tentang sebuah tanda dari Tuhan, di mana dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel. Ya, nubuat ini diberikan sebagai nubuat ini diberikan selama masa pergolakan politik di kerajaan Yehuda. Dan ini merupakan sebuah tanda dari Tuhan kepada Raja Ahaz. Karena pada zaman Yesaya, yang menjadi raja di kerajaan Yehuda adalah Raja Ahaz. Adapun firman atau janji atau nubuatan ini disampaikan kepada Raja Ahaz untuk meyakinkan Raja Ahaz akan kehadiran dan perlindungan Tuhan, sekalipun ada ancaman. Jadi pada saat zaman Raja Ahaz memimpin Yehuda, ada ancaman dari negara-negara atau kerajaan-kerajaan sekitar, khususnya kerajaan Babel yang hendak menghanguskan atau menjajah atau hendak menaklukkan daripada kerajaan Yehuda. Jadi di saat mereka terancam akan ancaman raja besar, kerajaan besar yang luas yang gagah pada saat itu yaitu kerajaan Babel, Tuhan menyampaikan janji nubuat ini kepada kepada Raja Ahaz. Allah menyampaikan kepada Raja Ahaz melalui Yesaya, Nabi Yesaya, supaya Raja Ahaz itu yakin akan perlindungan Tuhan sekalipun ada ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan tentu janji yang sama ini juga diberikan kepada kita di masa kini bahwa Allah memberikan perlindungan lewat kehadirannya di tengah-tengah hidup kita. Jadi ini menguatkan dan meneguhkan atau memantapkan hati kita untuk terus bergantung dan bersandar pada Tuhan. Janji ini merupakan jaminan penting untuk iman dan kepercayaan pada kedaulatan Tuhan yang menawarkan harapan. Jadi ada satu harapan yang pasti yang Allah berikan kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya. Namun sayang, Raja Ahaz tidak menanti-nantikan atau tidak bergantung
tidak menyerahkan pengharapannya kepada Tuhan, sehingga kerajaan Yehuda itu pada akhirnya juga dibuang ke Babel. Jadi Tuhan menawarkan harapan dan kepastian akan kehadiran dan pembebasan darinya. Janji ini merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan campur tangan atau campur tangan Tuhan secara aktif terlibat dalam kehidupan umatnya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu terlibat aktif, Dia campur tangan, Dia berinisiatif untuk menolong, untuk menyertai, untuk membimbing dan menuntun kita. Bahkan Dia akan memberikan bimbingan, Dia akan memberikan perlindungan, proteksi yang sempurna, bahkan akan memberikan pembebasan jika kita berada dalam ancaman atau di dalam perhambaan dosa ya. Dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 23 mengutip nubuat ini, di mana nubuat ini mengidentifikasi Yesus sebagai penggenapannya. Dengan demikian menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias, Tuhan atau Kurios Lord yang tinggal di antara umat manusia. Mari kita melihat tahun berapakah Nabi Yesaya bernubuat atau menyampaikan nubuat. Yesaya ini hidup di tahun 740 sebelum Masehi. Sedangkan janji Mesias Yesus Kristus hadir digenapi di tahun 4 atau 5 sebelum Masehi, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23. Mari kita melihat rentan waktu antara kitab Yesaya dengan zaman Yesaya dengan Yesus hadir sebagai kenapan dari janji ini. Kita lihat di dalam data ini bahwa itu jaraknya 735 tahun. Jadi 735 tahun Allah berjanji akan menyertai, akan melindungi, akan membimbing, akan membebaskan manusia kepada Nabi Yesaya di zaman Raja Ahaz. Digenapi oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus Sang Firman-Nya yang menjadi manusia 735 tahun. Jadi Allah berjanji, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Artinya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu harus dipegang teguh. Janji Allah itu tidak ada keraguan. Tapi seringkali kita meragukan, seringkali kita tidak bergantung, seringkali kita tidak berharap. Tapi kita mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan hal-hal yang bisa kita kerjakan menurut kita. Oke, mari kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Allah yang menyertai setiap langkah kita. Siapakah Allah yang menyertai setiap langkah kita? Di sini kita melihat ada banyak data-data yang berbicara tentang Allah kita. Ada banyak data-data di dalam Alkitab yang tidak saya muat di dalam materi kali ini, di dalam renungan atau di dalam presentasi atau di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Yang pertama, Allah kita itu roh transenden, artinya tak terhampiri, tak terjangkau, tak terselami, tak terpahami, tak terlihat. Dia ada di dalam kemahaannya yang agung. Di situ ya. Tetapi dia yang maha kuasa, dia yang agung, dia yang mulia, dia hadir menyertai kita. Dia maha hadir, dia maha mulia, dia maha tinggi, dia maha kuasa, dia maha kudus, dia maha besar, dia kasih dan setia. Jadi Allah yang menyertai kita itu bukan Allah sembarangan. Bukan Allah yang digotong-gotong atau bukan Allah yang kecil, bukan. Tetapi dia Allah yang maha kuasa. Dia maha mulia. Berbicara tentang maha artinya sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan tidak ada alat apapun di dunia ini yang bisa mengukur keberadaannya, kekuasaannya, kemuliaannya, ketinggiannya, kekuasaannya, kekudusannya, kebesarannya. Tetapi dia Allah yang maha, yang maha, yang maha itu, dia adalah kasih. Dia setia. Dia mengasihi kita. Dia setia kepada kita. Dia ada di dalam setiap lingkup langkah hidup kita. Jadi Allah yang menyertai kita bukan Allah Allah yang mati, bukan. Bukan Allah buatan tangan manusia, bukan benda-benda, tetapi Dia Sang Pencipta, Dia yang Maha Kuasa, ya dan amin di dalam setiap karya dan perbuatannya. Mari, kalau kita membaca ayat-ayat ini berbicara tentang kemahadiran Allah. Ketika Allah hadir di tengah-tengah umatnya, selalu terjadi sesuatu hal karya yang besar. Kalau kita berbicara tentang kemahadiran Allah di tengah-tengah Israel,
Kita bisa melihat ketika mereka keluar dari Mesir memasuki tanah Kanaan. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak keagungan, kebesaran yang dia nyatakan. Baik tentang air yang pahit menjadi manis, yang tidak ada air menjadi ada. Baik yang panas di padang gurun menjadi teduh oleh karena tiang awan. Baik padang gurun yang dingin di waktu malam menjadi hangat oleh tiang api. Bagaimana dilindungi mereka, makan dan minum mereka, roti dari surga, makanan daging disediakan oleh Allah. Maha mulia artinya satu keagungan, satu kebesaran yang ada pada dia. Maha kuasa, ya, maha besar dia. Tetapi dia adalah kasih. Artinya kasih itu apa? Dia mengasihi kita. Dia peduli terhadap segala totalitas hidup kita. Bahkan dia lebih peduli kepada diri kita daripada kita. Kita kadang tidak mempedulikan diri, tetapi Allah peduli. Dia memberikan proteksi perlindungan, dia memberikan perhatian, dia mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan setia. Setia artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu ada buat kita. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Allah menyertai kita? Di dalam Alkitab, saya menemukan ada tiga cara Allah di dalam menyertai umat manusia. Yang pertama adalah teofani. Teofani artinya peristiwa penampakan sosok ilahi kepada manusia. Di dalam iman Kristen, teofani itu artinya firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Firman Allah yang kekal, firman Allah yang maha kuasa, firman Allah yang kekal di dalam hakikatnya, yang adalah intelijensi, kuasa, hikmat Allah itu hadir menampakkan diri dalam sosok ilahi kepada manusia. Jadi firman, kadang dia menampakkan diri dalam rupa malaikat, kadang dia menampakkan diri dalam rupa manusia, dalam rupa sekina glory, dalam rupa suara, dalam rupa kemuliaan. Untuk apa? Untuk menyatakan kehadirannya, untuk menyatakan penyertaannya, untuk menyatakan bimbingannya kepada manusia. Dan setiap Allah berteofani di tengah-tengah umat manusia, di sana suatu hal terjadi yang ajaib, yang selalu membawa damai, membawa sukacita, membawa berkat, membawa kekuatan bagi setiap orang yang menerima kehadiran teofani itu. Yang kedua, inkarnasi. Kalau teofani artinya bahwa firman Allah yang kekal menampakkan diri dalam sosok ilahi kepada manusia, kepada para nabi, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi pertolongan Allah bagi manusia. Maka inkarnasi adalah bahwa firman Allah yang berteofani, sekarang dia bukan lagi menampakkan diri. Tetapi firman itu benar-benar mengambil rupa manusia atau menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria, yaitu Yesus Kristus. Jadi penyertaan Allah melalui firman itu senantiasa nyata sejak zaman Adam dan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kehadiran Allah melalui firman dalam rupa teofani dan dalam rupa inkarnasi menjadi bukti penyertaan Allah bagi manusia. Jadi firman Allah yang kekal, yang ilahi, menjadi manusia sempurna, itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi Allah sudah mencurahkan isi hatinya, mencurahkan karya keselamatannya, mencurahkan berkatnya, menyediakan segala perlindungan, pertolongan, dan berkat pengharapan, baik akan jasmani, baik akan rohani, baik hidup di dunia maupun hidup di surga, telah Allah jaminkan di dalam inkarnasi Sang Firman. Itulah Yesus Kristus. Jadi teofani dan inkarnasi ini adalah bagaimana Allah menyatakan kehadiran oleh firman. Kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Dia menciptakan langit dan bumi, bahkan manusia, semua diciptakan Allah oleh firman. Walaupun manusia itu dibentuk dari debu tanah, tetapi kenyataan dan kebenarannya bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah yang diciptakan oleh Allah melalui firman. Yang berikut saya melihat bahwa bagaimana Allah menyertai kita. Allah menyertai kita melalui Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Lama, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada para nabi atau orang-orang tertentu yang diutus Allah untuk mengerjakan sebuah pekerjaan rancangan surgawi bagi manusia. Tetapi di dalam zaman Perjanjian Baru, maka Roh Allah itu dicurahkan kepada kita melalui hidup kita di dalam Yesus Kristus. Dan ini kegenapan dari janji Allah sesuai dengan kitab Yoel pasal 2 yang mengatakan bahwa pada zaman akhir Allah akan mencurahkan rohnya
kepada setiap manusia. Jadi penyertaan Allah melalui teofani, penyertaan Allah di dalam inkarnasi Sang Firman menjadi manusia, dan penyertaan Allah melalui rohnya yang kudus, yang diutus menyertai dan mendiami kita. Inilah wujud nyata penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berbahagia. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan dituntun kepada kekudusan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dituntun untuk mencintai kebenaran. Dengan hidup dalam kekudusan, dengan hidup dalam kebenaran, maka orang itu menjadi orang yang bisa maksimal, menjadi orang yang bisa berdaya guna bagi dunia, bagi sesamanya, bagi dirinya sendiri. Jadi, orang yang disertai oleh Allah, maka orang itu akan mengalami satu terobosan hidup yang luar biasa, akan mengalami satu hal yang sangat mengagumkan dan berdampak berarti sesuai dengan pesan Yesus, bahwa orang yang disertai Allah melalui teofani inkarnasi dan rohnya yang kudus yang ada pada kita, maka kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita melihat bagaimana sih ruang lingkup penyertaan Allah itu. Penyertaan Allah itu menyangkut tubuh kita. Artinya seluruh tubuh kita diproteksi oleh Tuhan. Tubuh ini berbicara segala yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk sandang, pangan, dan papan kita, dipelihara oleh Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan begini ya, di dalam Mazmurnya dikatakan. Di dalam di dalam Mazmur dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi belum pernah kulihat orang-orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Bahwa perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu lengkap ya. Jadi perlindungan tentang kesehatan ya, berkat tentang pekerjaan, berkat tentang keuangan, berkat dalam pendidikan, berkat dalam segala hal. Tuhan mampukan kita, Tuhan menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu mencakup tubuh kita. Yang berikut adalah lingkup penyertaan Tuhan itu jiwa. Jiwa itu artinya seluruh kehidupan batin manusia, seperti perasaan, pikiran, dan angan-angan kita. Orang yang ada di dalam penyertaan Tuhan, maka perasaannya damai, perasaannya sukacita, perasaannya tenang, pikirannya juga tenang, bahkan akan angan. Dia akan selalu berpikir yang positif, berpikir secara membangun dirinya dan membangun orang lain. Jiwa artinya sesuatu yang utama dan menjadi sumber tenaga dan semangat. Jadi orang yang disertai Tuhan pasti bergairah dalam hidup. Bergairah untuk menata dirinya. Bergairah untuk membangun keluarga. Bergairah untuk membangun masa depan. Bergairah untuk membangun usaha. Semuanya bergairah. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang menyegarkan jiwanya sehingga dia kuat. Dia tidak lemah. Dia tidak mudah untuk menyerah. Dia tidak mudah untuk mundur. Tetapi dia akan maju. Dia akan tetap maksimal di dalam berbuat dan berkarya. Yang ketiga, lingkup penyertaan Tuhan berbicara roh kita, artinya unsur-unsur non-materi yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan kehidupan. Ya, bahkan roh ini artinya mengendalikan jiwa dan raga kita dan bertindak. Bahkan roh itu bisa bertindak sebagai pikiran jiwa dan pikiran raga kita. Roh manusia ini mengatur seluruh kondisi mental dan mengatur seluruh emosional manusia. Jadi orang yang disertai Tuhan emosinya terkendali. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan mentalnya kuat. Tidak akan mudah sekalipun mungkin dia dihina, direndahkan, atau mungkin dibully. Atau mungkin orang menggunakan perkataan-perkataan yang negatif terhadap dirinya. Tetapi bagi orang yang disertai, yang hidup dalam lingkup penyertaan Tuhan, tubuhnya diberkati, jiwanya diberkati, rohnya juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Tentu orang yang disertai Tuhan, kalau orang hidup dalam penyertaan Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya benar-benar hidup dalam Tuhan, maka orang ini pasti berbahagia dan orang ini pasti bersuka cita. Mari kita melihat apa bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kita belajar dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita bicara Yusuf. Yusuf itu seorang yang hidup kudus, dan Yusuf ini tegas menolak dosa. Orang yang disertai Tuhan bisa saja
orang yang tidak disukai keluarga, orang yang tidak disukai oleh orang di sekitar. Tetapi orang yang disertai Tuhan tetap punya hati, tetap punya visi yang benar, visi yang konsisten. Yusuf punya visi, punya mimpi yang harus diwujudkan. Bagaimana mimpi-mimpi Yusuf yang sangat luar biasa itu bisa terwujud? Itulah yang menjadi pegangan hidup daripada seorang Yusuf. Maka sekalipun dia ditolak atau dibenci dan dimusuhi oleh saudaranya, sekalipun dia dijual menjadi budak di Mesir, sekalipun dia masuk penjara, tetapi terhadap pernyataan Tuhan, terhadap imannya, terhadap kepercayaan dia kepada janji-janji Tuhan tidak pernah luntur. Dan itu yang membuat Yusuf menjadi orang penting, bahkan dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir setelah raja dan ratu. Dia bisa luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dia bukan hanya memelihara kerajaan Mesir, tetapi dia bisa memelihara berbagai penjuru dunia. Kenapa? Karena orang-orang dari Israel, dari tanah Kanaan, orang-orang dari daerah-daerah lain bergantung ke Mesir untuk kebutuhan hidup mereka karena terjadi kelaparan global pada masa itu. Jadi Yusuf hidup kudus juga. Kenapa? Karena dalam penyertaan Tuhan, kita tidak bisa hidup kudus di tengah pergaulan yang buruk, di tengah banyaknya tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan ini. Kita tidak bisa hidup kudus kalau kita tidak hidup dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Yusuf berani menolak dengan tegas terhadap dosa karena ada penyertaan Tuhan dan dia hidup di dalam penyertaan Tuhan itu. Yang berikut kita belajar dari Musa. Berbicara Musa, banyak sekali perbuatan ajaib yang dilakukan. Bagaimana tulah di Mesir, bagaimana laut Teberau terbelah, laut merah, bagaimana tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya. Begitu banyak kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Itu bukti penyertaan Tuhan. Padahal Musa adalah seorang pengembala. Bahkan dia seorang DPO pelarian. Karena dia waktu di Mesir pernah ingin membantu saudara-saudaranya orang Israel. Tetapi dia ditolak dan melarikan diri. Melarikan diri dia pergi ke Midian. Dan di sana tinggal 40 tahun. Dan Tuhan memakai dia di usia 80 tahun untuk membawa bangsa Israel. Intinya apa di sini? Musa dekat dengan Tuhan. Musa hatinya bersekutu dengan Tuhan. Dan ini kekuatan Musa. Dan inilah keberhasilan Musa memimpin bangsa Israel yang sangat besar pada saat itu. Berjalan melewati padang gurun, berjalan melewati laut, berjalan melewati berbagai rintangan demi rintangan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Artinya apa? Penyertaan Tuhan jauh lebih kuat, lebih besar daripada beban masalah yang harus dihadapi oleh Musa. Kita melihat lagi penyertaan Tuhan dalam Daniel dan kawan-kawannya itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka dari seorang buangan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang sangat dipentingkan di dalam istana kerajaan Babel yang terdiri dari 120 wilayah pada masa itu. Tetapi intinya bagaimana adalah bahwa ada penyertaan Tuhan bagi mereka dan mereka hidup bergantung berpaut kepada Tuhan. Sekalipun mereka jauh dari negara mereka, dari pusat ibadah mereka, jauh barangkali dari keluarga-keluarga mereka, mereka masih muda, tetapi tentang penyertaan Tuhan bagi mereka dahsyat dan mereka hidup di dalam penyertaan sehingga mereka menjadi orang yang sangat cerdas, sehingga mereka menjadi orang yang pintar dan oleh kecerdasan dan kepintaran mereka yang dari Tuhan, yang oleh karena penyertaan Tuhan, maka mereka menjadi orang yang berpengaruh. Mereka memang dibenci, mereka memang tidak disukai oleh sekelompok orang yang pemangku kepentingan di tengah-tengah kerajaan Babel pada saat itu. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, mereka dilindungi dari setiap niat-niat jahat. Ada yang berencana ingin membakar mereka di dalam api. Ada yang berencana menjadikan mereka menjadi makanan singa. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, mereka tidak mati di dalam api. Dan karena penyertaan Tuhan, Daniel tidak mati ditelan oleh singa. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang berikut adalah rasul-rasul. Banyak sekali kalau kita mau bicara contoh-contoh. Bagaimana 12 murid Yesus dengan Paulus dan bapak-bapak gereja ketika memberitakan Injil. Penyertaan Tuhan membuat mereka
menjadi orang yang sangat-sangat berarti. Sampai hari ini terbukti bahwa 65% lebih yang menerima Nobel penghargaan dari PBB oleh karena dampak positif, dampak yang membawa dunia mengalami peradaban yang maju itu adalah orang-orang Kristen. Dan itu semua lahir dari pelayanan para rasul yang sudah mendahului di abad-abad mula-mula. Jadi orang yang disertai Tuhan pasti menjadi berkat, menjadi saksi Injil seperti para rasul. Artinya ada keberanian untuk menceritakan Yesus. Orang yang disertai Tuhan tidak akan pernah minder dengan imannya sebagai Kristen. Orang yang disertai Tuhan pasti berani menceritakan Yesus, pasti berani untuk bersaksi tentang siapa Yesus dalam kehidupannya. Oke, kita melihat janji pernyataan Tuhan itu selalu disertai dengan perlengkapan. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi. Tetapi Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus Immanuel yang berkuasa di bumi di surga, bahwa Sang Bapa kita di surga telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus. Dan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi yang berasal dari Sang Bapa kita itu, dialah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya apa? Sejak kita berjumpa dengan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, penyertaannya tak pernah berhenti dan tak pernah putus. Yang sering terjadi adalah kita melangkah keluar dari penyertaan Tuhan. Kita mengambil jalan sendiri. Kita berpikir menuruti keinginan kita sendiri. Tetapi hari ini, hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Tinggallah dalam penyertaan Tuhan. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, bergantung dan berpautlah kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Jangan keluar, jangan melompat dari kasih karunia, jangan melompat keluar dari penyertaan Tuhan. Orang yang melompat keluar dari penyertaan Tuhan seperti ikan di dalam akuarium, melompat keluar, datang kucing, dimakan, selesai. Orang Kristen yang melompat keluar dari penyertaan Tuhan, dirimu akan menjadi mangsa dunia. Tetapi orang Kristen yang ada dalam penyertaan Tuhan, kita damai, kita mampu menghadapi dunia dan menaklukkan dunia di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18, orang yang disertai Tuhan diberikan tanda-tanda kuasa, diperlengkapi dengan tanda-tanda heran. Maka orang yang disertai Tuhan dalam melayani Tuhan, orang yang disertai Tuhan dalam memberitakan Injil, tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dipermalukan. Perhatikan, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan dan orang yang bersedia dengan kerelaan karena cinta kepada Tuhan, ingin menceritakan Kristus, menyaksikan Kristus kepada orang lain, tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dipermalukan. Bahkan apapun yang dilakukan dunia kepada mereka yang ada dalam penyertaan Tuhan, itu tidak akan menyentuhnya dan tidak akan mengancam, tetapi Tuhan yang akan berperkara atas hidupnya. Kemudian di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Artinya apa? Orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan, dia dapat menjadi berkat di keluarganya, Yerusalem, Yudea, di lingkungan sekitarnya, di Samaria, artinya di lingkungan yang berbeda suku bangsa dengan kita, bahkan di ujung bumi, artinya kemanapun pergi, orang yang disertai dan diberkati Tuhan, orang yang mau menjadi saksi Kristus, tetap mampu menjadi berkat. Di rumahmu, di lingkungan desamu, di lingkungan kotamu, atau mungkin di lingkungan bangsa-bangsa lain, sampai ke ujung-ujung bumi, penyertaan Tuhan ajaib atas hidup orang yang percaya. Oleh karena itu, hidup dalam penyertaan Tuhan. Jangan pernah melompat dari penyertaan Tuhan. Kalau orang melompat dari penyertaan Tuhan, kamu seperti ikan melompat dari akuarium, dimakan kucing, selesai. Oke, kita melihat sebagai pesan penutup dari
perenungan dari pembelajaran firman Tuhan kali ini. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Di dalam menjalani tahun ini, dalam menjalani karir, dalam menjalani pendidikan, dalam menjalani pergaulan. Dan jadikanlah tahun ini sebagai tahun di mana kita berdampak sebagai garam dan terang bagi sesama. Apakah di sekolah, apakah di masyarakat, apakah di gereja, apakah di pekerjaan, apakah dalam dunia usaha. Kita harus menjadi orang yang berdampak garam dan terang. Karena penyertaan Tuhan itu memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Jadilah Kristen yang memusatkan hidupnya, hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya, badai kehidupan bisa sangat menakutkan, tetapi penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan yang tak akan tergoyahkan, menyertai, menolong, dan memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Demikian pelajaran tentang arti penyertaan Tuhan bagi Hodong Kristen yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.